Hmm. Ya, silahkan mungkin dibuka dulu sama Syekh Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam gitu. Ya. Gimana gimana Ustadz? Aman sudah? Aman, 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 aman. Ini pada sabar menunggu, Masya Allah nih. Karena, Alhamdulillah, nggak masalah. karena besok libur apa upacara nih pada sini? Ya yang libur-libur, yang upacara ya monggo. Masya Allah. Kayaknya antum termasuk yang libur upacara kayaknya. Anda dua-duanya libur upacara. Libur upacara, iya, iya, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan lagi ya, insya Allah kajian rutin bulanan kita, jamaah haji bersama Ustadz Syarif Umar. Jadi mungkin ada sedikit penundaan tadi karena hal yang sudah kita sama-sama tadi share juga informasinya. Jadi insya Allah nih kita bergulir dengan tema yang sesuai kita ini kemarin tadi ya. Iya. Yang kemarin kita bahas, saya sedikit banyak kemarin sudah dapat gambaran dari Ustadz ya. Ini insya Allah menarik temanya nih. Yakin apakah engkau benar-benar bahagia? Gitu tadi ya. Jadi Mm-mm. untuk pembukaan dan seterusnya kita serahkan kepada Ustadz. Tafadhol. Nanti kalau ada pertanyaan monggo dari langsung bisa atau dari chat room juga bisa. Saya juga pantau bantu nanti di chat roomnya buat ibu-ibu Siap, siapa tahu ada pertanyaan mau diketik di situ. Tafadhol siap. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pembukaan yang cukup singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita akan bahas apakah hidupmu benar-benar bahagia. Ini saya ambil dari ungkapannya kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jawabun Kafil Man Sa'ala Dawa Syafi, yang menjelaskan tentang bagaimana sifat orang-orang yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran itu yang menariknya justru semakin mereka lemah, semakin mereka merasakan kekuatan iman. Semakin mereka akan merasakan kebahagiaan yang lapang. Karena banyak di antara kita itu kadang-kadang kalau berbicara tentang kebahagiaan selalu diukur dari seberapa besar kita bisa mewujudkan apa yang kita mau di dunia ini. Enggak, kebahagiaan itu kayak gitu. Bahagia itu seberapa besar lapangnya hatimu dalam menjalankan hidup ini. Dan Allah SWT memberikan kelapangan jiwa hanya kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah memberikan ketenangan. Ya, sakinah itu ketenangan, kekuatan jiwa, ya, di mana dia merasakan hatinya lapang terus-menerus. Di hati orang-orang mukmin, orang-orang mukmin mendapatkan semua itu. Makanya, ya, kita kalau berbicara tentang masalah ya, kebahagiaan, saya ingin sedikit menyinggung. Ada sebuah kitab ya, Raih Hidup Bahagia, yang ditulis oleh apa namanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ingin kasih ke kita semua. Ya, coba lihat.
Termasuk benar itu kitab ini. Disebutkan. Sudah masuk? Sudah terima? Sudah Ustaz. Sudah ya? Oke. Coba kita buka. Disebutkan di situ fa'inna rahatal qalb wa sururahu. Sesungguhnya ketentraman dan kegembiraan hati wa zawalu humumihi wa humumihi, serta hilangnya segala kegelisahan dan kesedihan, wa huwal matlub likulli ahad. Inilah yang dicari oleh setiap orang. Orang tuh pengen hidupnya gembira, bahagia. Ya, nggak mau gelisah, kepengen jauh dari semua yang hal-hal yang sedih. Wa bihi tahsulul hayatut thayyibah. Dengan kondisi kebahagiaan itulah orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi Allah ngomong kalau engkau beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itulah yang diraih dalam bentuk di mana hati kita tentram, jiwa kita bahagia. Itu yang dimaksud. Ya. Tapi coba lihat baik-baik di bawahnya. Ya. Untuk meraih semua itu terdapat sebab-sebab berkaitan dengan masalah agama, sebab-sebab yang muncul dari alam, sebab-sebab yang harus diusahakan untuk bisa bahagia. Seluruh sebab tersebut tidak mungkin terkumpul secara sempurna kecuali pada diri orang beriman. Jadi seakan-akan kebahagiaan sempurna cuma didapat oleh orang beriman. Pertanyaannya, apakah orang yang kemudian kurang beriman mereka nggak bahagia? Adapun selain mereka yang orang beriman, walaupun sebagian dari sebab-sebab kebahagiaan bisa diperoleh melalui suatu jalan. Contoh, orang itu kepingin seneng, dia mungkin bisa jadi jalan-jalan. Dia kepingin happy-happy yang semua dia. Mungkin dia bisa lakuin. Tetapi pada prinsipnya dia akan kehilangan jalan yang lain lebih bermanfaat lagi. Yang dia peroleh cuma sedikit, kecil. Itu pun sementara. Semu. Tapi jalan yang lain yang begitu banyak manfaatnya, ternyata mereka nggak dapat sama sekali. Ini yang kenyataan yang terjadi. Jadi selama ini kita ngerasa bahwa kita ini sudah bahagia, ternyata jalan hidup kita tidak itu. Kenapa? Karena hanya sedikit, sedang kebahagiaan sejati itu berjalan terus. Terus kita mendapatkan kebahagiaan itu, keberuntungan dalam hidup. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang Allah berikan petunjuk, mereka adalah orang yang beruntung. Beruntung mereka merasakan bahagia dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan sampai dikatakan, mereka tetap kehilangan jalan-jalan yang lebih bermanfaat, lebih kokoh. Lebih baik keadaannya sekarang. Dan lebih baik pula kesudahannya kelak. Ketika mereka nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di bawahnya itu ada surat Hud ayat 105 106 sampai 108. Saya mau ada yang baca artinya. Halaman 2 bawah sendiri sampai halaman 3 atas. Allah mengatakan apa? Enggak, dibaca makalahnya. Sudah? Halaman berapa, Tat? Surat halaman 2. Surat Hud. Saya tulis di situ. 105 sampai 108 ya? Iya, betul. Ah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kekal di dalamnya selama ada maaf. Dari yang paling atas ya, Tat ya? Iya, betul. Ah iya, antara bagi dan sengsara. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh,
Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Surat Nah, Hud 105-108. nah, itu dia yang menunjukkan di mana ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, orang-orang yang celaka di dunia itu pada prinsipnya mereka yang rusak amalnya. Coba baca di halaman 4 atas sendiri. Di kan tafsir Muyassar disebutkan. Itu kesimpulan. Saya lagi Tate. Iya, halaman 4, halaman 4. Halaman 4 ya, ya. Iya. Adapun orang-orang yang celaka di dunia karena rusaknya keyakinan mereka Nah, dan buruknya amal perbuatan mereka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Di dalamnya, karena dahsyatnya azab yang mereka alami, mereka mengeluarkan suara napas dari dalam dada berupa zafir dan syahik, yaitu suara menghembuskan dan menarik napas dengan sangat keras. Keduanya merupakan suara yang sangat mengerikan dan buruk. Mereka kekal di dalam neraka selama langit dan bumi tetap ada. Azab mereka tidak akan terputus dan tidak akan berakhir, bahkan terus-menerus dan benar-benar kekal, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Rabb-Mu untuk dikeluarkan, yaitu para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid setelah mereka menetap beberapa waktu di dalam neraka. Sesungguhnya Rabb-Mu, wahai Rasul, Maha Kuasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. nah, bisa dibayangkan bagaimana kemudian seseorang itu, ya, kalau mereka di dunianya itu buruk, maka di akhiratnya mereka akan semakin menderita. Sampai tarikan napas dan nafasnya pun sambil teriak, sambil menderita, sambil kesakitan setiap inci nafasnya. Allah azab dengan mengatakan, ya, kata-kata apa? Kata-kata zafir wa syahiq, ya, tarikan dan hembusan. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang berbahagia, pada prinsipnya mereka punya dua pokok model yang menjadikan mereka bahagia. Yaitu lihat di halaman 5, ya. Dua pokok model itu adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nahl di ayat 97, Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menjelaskan tentang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Makna kehidupan yang baik. Coba kita lihat di bawahnya. Bagaimana karena beriman kehidupan yang baik. Di bawahnya, di halaman 6 disebutkan kehidupan yang baik kata Abdul bin Abbas, yaitu rezeki yang baik di dunia, berupa kebahagiaan. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan, bahagia itu adalah di antaranya kehidupan yang baik adalah qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Bahkan kata Imam At-Tabari mengatakan orang yang dibuat puas oleh Allah. Perhatikan, orang yang dibuat puas, jadi ngasih rasa puas ke Allah. Di mana terhadap rezeki yang dibagikan kepadanya tidak terus-menerus tersiksa mengejar sesuatu yang tidak diberikan. Jadi ketika engkau mendapatkan apa yang Allah kasih, engkau ngerasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan engkau nggak ngerasa kepingin ngejar lebih daripada apa yang Allah tidak kasih. Maka itulah qanaat. Setiap rezeki engkau merasakan ini nikmat. Setiap rezeki engkau merasakan inilah yang paling baik. Setiap rezeki engkau merasakan ini yang cukup untukku. Dan mereka nggak ingin sesuatu yang Allah nggak kasih. Maka itulah bahagia. Bahkan kalau kita lihat di bawahnya lagi, ya, di halaman ke-7, coba lihat kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kebahagiaan adalah kehidupan yang baik. Coba dibacakan.
berupa ketentraman hati. Coba dibaca di situ. Dan bahkan ada kaitan dengan rizki. Monggo. Dari atas Ya. atau dari kehidupan yang baik, Ustaz? Kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu berupa ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan tidak terlalu mempedulikan berbagai perkara yang dapat mengusik dan mengacaukan hatinya. Hmm. Allah juga memberinya rezeki yang halal dan baik dari arah yang tidak pernah ia sangka. Subhanallah. Itu yang dimaksud. Jadi kalau Allah memberikan kita rezeki halal itu tanda kehidupan kita baik. Makanya kenapa orang dulu orangnya tentram-tentram. Dalam konsep punya anak banyak tapi mereka merasa tentram. Mereka nggak pernah takut nyekolahinnya gimana, sekolah di mana, bagaimana cara bayarnya. Nggak pernah takut. Karena Allah berikan mereka kehidupan yang baik dengan cara mereka nganyetin semuanya. Jangan diri mereka sendiri. Cari yang halal. Tapi nggak pernah bisa tahan dan betah dengan yang haram. Mereka bakal ngingetin anaknya, nak, cari yang halal, nak. Jangan masukkan ke rumah dalam perkara yang haram, nak. Orang tua nggak bangga engkau punya banyak duit tapi haram. Karena mereka merasakan dari situ mereka bisa hidup. Hidup yang benar-benar Allah berikan. Kemudian kebahagiaan itu. Intinya ada ketentraman hati yang diperoleh melalui dzikir dan petunjuk Allah. Ya. Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengatakan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Imam Baghawi menjelaskan ayat di halaman 8. Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Apa maksudnya memberikan petunjuk di sini? Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kedudukannya nasab mereka di mana Allah menjadikan mereka tenang dengan mentauhidkan Allah. Lihat di halaman 8, hati mereka menjadi tenang dan tentram dengan mentauhidkan Allah. Hati mereka senantiasa memperoleh ketentraman dengan menyebut Allah melalui lisan mereka. Bahkan kata Imam Qatadah, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Bahkan di halaman 9 juga disebutkan hati mereka menjadi tentram ketika mengingat keutamaan dan berbagai nikmat Allah. Makanya kalau kita kena masalah, jangan fokus sama masalahnya. Tapi lihat, Allah tuh banyak ngasih kita nikmat banyak. Ketika kita ingat itu, ya Allah, iya ya, saya ini sehat. Banyak orang yang ternyata diuji dengan rasa sakit terus-menerus. Iya ya, saya ini mendapatkan waktu luang. Banyak orang yang sibuk sampai nggak bisa menikmati hidup. Sibuk dengan dunia ini. Iya ya, organ saya lengkap. Ada orang yang kehilangan organnya. Mereka tidak bisa luasa untuk melakukan sesuatu. Rasa itulah yang buat kita jadi tenang. Tapi ketika kita terus-menerus memikirkan masalah, seberapapun nikmat yang Allah kasih nggak akan terus. Itu yang kemudian kita harus bertanya pada diri kita, sudahkah engkau bahagia? Yang sebenarnya atau belum? Tergantung bagaimana cara engkau melihat nikmat yang Allah berikan. Apakah engkau selalu mengingat nikmat Allah itu dan bersyukur? Atau justru engkau selalu mengingat permasalahan musibahmu yang membuat engkau selalu kufur kepada Allah SWT. Karena Allah nggak pernah ngasih engkau nikmat. Dan mengingat Allah itu dengan 3 cara. Lihat baik-baik halaman 9. Saya kasih poinnya 1, 2, 3. Coba dibaca. Ada yang menafsirkan mengingat Allah dengan Ada pula yang menafsirkan dengan mengingat Allah, yaitu dengan 1, menaati Allah, 2, mengingat pahala Allah, dan yang ketiga, mengingat janji Allah. nah, itu yang terjadi. Makanya kita ini nggak perlu khawatir selama kita punya Allah. Kenapa? Yang pertama kita nurut, taat sama Allah. Taat itu bahagia. Taat itu menenteramkan. Kalau taat itu benar dan ikhlas. Yang kedua, mengingat pahala, balasan. Allah itu pasti kasih pahala kita dunia akhirat kalau benar.
Dan pahala yang Allah kasih itu nggak pernah sebanding dengan amal yang kita lakukan. Selalu lebih besar pahalanya berlipat-lipat ganda daripada amal yang kita lakukan. Usaha kita ini nggak seberapa dibanding dengan balasan Allah. Dan yang ketiga, mengingat janji Allah. Allah nggak pernah ingkari janji. Ketika Allah mengatakan akan diadab benar. Ketika Allah mengatakan Allah akan memperhatikan kita, diperhatikan benar. Dari situ kita akan menjadi orang-orang yang tenang. Sehingga kata Imam Tabari, hati menjadi tenang dan tentram dengan mengingat Allah dengan cara satu. Bahkan hati ini, kata Imam Qatadah, menjadi tenang kepada zikir kepada Allah dan merasa tentram dengannya. Bahkan Malik bin Dinar mengatakan, orang-orang yang merasakan kenikmatan tidak memperoleh kenikmatan seperti kenikmatan orang mengingat Allah. Tidak ada yang misalnya. Kemudian yang ketiga, mengingat petunjuk, menghilangkan kesesatan, mengikuti petunjuk, menghilangkan kesesatan dan kesengsaraan. Mengikuti petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk, kita akan sesat, tidak akan sengsara. Sebagaimana dalam surat ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah tersengsara. Maksudnya apa? Maka lihat dalam tafsir As-Sa'di. Ya, coba lihat di halaman 11, halaman 10 bawah sendiri, halaman 11 atas. Di halaman 10 bawah sendiri, coba dibaca. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat, dan tidak akan sengsara di keduanya. Bahkan, ia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus di dunia dan akhirat. Baginya kebahagiaan dan rasa aman di akhirat. Allah juga meniadakan rasa takut dan kesedihan dari orang yang mengikuti petunjuknya. Dalam ayat lain, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Nah, mengikuti petunjuk Allah ada dua perkara. Coba sebutin. Mengikuti petunjuk Allah dilakukan dengan dua perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menentangnya dengan berbagai syubhat atau kerancuan pemikiran. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah, serta tidak menentangnya karena dorongan syahwat dan hawa nafsu. Dengan demikian, penghalang seseorang dari petunjuk biasanya kembali kepada dua perkara, syubhat yang merusak ilmu dan keyakinan, serta syahwat yang menghalangi ketaatan dan amal. Subhanallah. Coba lihat yang baik-baik. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan sejati. Nah, sekarang orang itu apakah terus bahagia? Kan hidupnya naik turun. Bahagia itu terjadi di semua kondisi. Kalau kita punya dua hal modal besar. Modalnya apa? Coba lihat yang keempat. Nikmat dengan syukur, musibah dengan sabar. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan orang mukmin itu semua perkaranya itu indah, menyenangkan, ajaib, baik semuanya. Jadi kalau orang mukmin itu ngadepin hidup, dia nggak ngerasa hidupnya nggak ada yang nggak enak, nggak ada. Dia ngomong semuanya enak. Kenapa enak? Coba lihat hadisnya. Coba dibaca. Di halaman 11 bawah sendiri sampai halaman 12. Ya, Ustaz. Unmute-nya. Yang Ibnu Abbas ya, Ustaz ya? Yang bukan, yang halaman keempat, nikmat dengan syukur, musibah dengan sabar. Yang halaman ke ini, ke 11 itu, bawah sendiri. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Seluruh keadaannya adalah kebaikan baginya, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila memperoleh kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Apabila tertimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2.
Ya, Umar bin Khattab mengatakan bahwa wajadna khairan ashina bis-sabr. Kami mendapati sebaik-baik kehidupan kami melalui kesabaran. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ingat ini baik-baik. Musibah yang membuat dirimu semakin dekat kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lalai dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita disuruh milih antara musibah tapi dekat sama Allah, kita nggak akan pernah ngerasain itu sebagai musibah. Tapi kayak ngerasain jadi tanda cinta. Jauh lebih baik daripada kena nikmat, tapi kita buat lupa. Jadi males sama Allah. Akhirnya nikmatmu berubah menjadi kesengsaraan. Tinggal mau mana yang dipilih. Setiap kita pasti milih bahagia. Kuncinya di dekat sama Allah. Mana yang buat kita dekat sama Allah, itu yang membuat kita bahagia. Berarti kalau kena musibah tapi dekat, itu bahagia. Kalau dapat nikmat tapi dekat, itu bahagia. Intinya dekat, bukan musibah atau nikmatnya. Karena dua-duanya adalah ujian. Allah mengatakan wabalanahum bil hasanati wassayyi'at. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Para ulama mengatakan kebaikan itu adalah kaya, sehat, semua hal yang menyenangkan. Keburukan itu sakit, terus kemudian miskin, semua hal yang tidak menyenangkan. Tapi bagi orang mukmin, nggak ada yang nggak enak. Semuanya enak, semuanya bahagia. Karena dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci. Makanya ulama mengatakan iman itu bagian sabar itu bagian dari iman, dan juga syukur itu bagian dari iman. Buktinya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura 33. Allah mengatakan inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang selalu bersabar dan orang yang banyak bersyukur. Karena dua sifat itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu. Ini yang terjadi. Nah, kemudian yang kelima, iman kepada takdir itu menuntun dan menenangkan hati kita. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asabu min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jadi kita ini gini loh. Kalau ada sesuatu musibah yang menimpa terus kemudian kita mikir ya Allah. Kalau tadi nggak keluar rumah saya nggak kena musibah. Tidak mungkin. Apapun yang kau pikirkan dari peluang, tidak mungkin kau bisa mengelak musibah itu. Karena Allah yang menentukan kapan kau kena, kapan kau enggak. Allah yang menentukan semuanya. Makanya dikatakan illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwa musibah itu datang dari Allah, maka Allah akan berikan petunjuk di hatinya. Petunjuk untuk menghadapi musibah itu. Menjadikan musibah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Makanya kata Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah menunjuki hati kepada keyakinan. Apa keyakinan apa? Keyakinan bahwa dia yakin apa yang menimpanya nggak mungkin meleset. Yu'min billah itu yakin dengan yakin. Apa yang Allah tentukan nggak mungkin meleset. Dan apa yang Allah tidak tentukan tidak akan pernah mungkin kena. Inilah yang disebut keyakinan setelah kita ini beriman bahwa musibah itu datang dari Allah. Itu obatnya. Dan ini yang menjadi sebuah solusi. Makanya Al-Qamah juga mengatakan seorang itu terima musibah. Kemudian dia meyakini musibah itu berasal dari ketetapan Allah, sehingga dia menerima dan berserah diri. Akhirnya Allah jadikan musibah menjadi sebab kebahagiaan. Ya. Ini yang terjadi. Nah, ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan yang luar biasa. Coba kita lihat di halaman 14 bawah sendiri. Mengapa orang yang tidak beriman tetap dapat merasakan kesenangan? Allah berfirman, ya, coba di surat Al-Isra 20, ya, coba dibuka halaman 15 atas sendiri. Apa kata Allah? Oh, ya. Allah berfirman, masing-masing golongan
yang menginginkan dunia maupun yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari karunia Rob-Mu. Karunia Rob-Mu tidak dapat dihalangi. Al-Isra ayat 20. Nah, Imam Qatadah mengatakan Allah memberikan bagian dunia kepada orang baik sama orang buruk. Makanya orang buruk juga punya kesenangan. Kesenangan ya. Beda dengan kebahagiaan. Kesenangan. Dia ngerasa senang dunianya. Adapun akhirat khusus diperuntukkan orang yang bertakwa. Gak ada kesenangan di akhirat buat orang yang buruk. Keburukan, penderitaan, rintihan. Tapi di dunia, mereka dapat kesenangan, tapi tidak dapat kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Mereka itu benar-benar orang yang bahagia. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kami memberikan bagian di dunia ini kepada orang yang baik dan juga orang yang jahat. Bagian kesenangan. Kemudian, coba perhatikan halaman ke-11. Halaman ke-15 sendiri. Kehidupan yang baik, yang poin ke-11, bukan berarti tidak pernah bersedih. Kehidupan yang baik bukan berarti orang nggak sedih. Sedih itu wajar. Tapi yang nggak wajar, kita larut dalam kesedihan dan engkau lupa sama karunia yang Allah kasih. Itu nggak wajar. Makanya ketika anaknya Nabi Muhammad SAW meninggal Ibrahim, maka Rasulullah mengatakan, Innal aina tadma. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata. Wal qalba yahzan. Hati pun bersedih. Tapi ingat, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridhai oleh Allah. Kata-kata yang Allah ingin dengar dari orang yang kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatin kita. Kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kembali untuk dipertanggungjawabkan. Kembali untuk ditanya. Kemudian wa inna bifiraqika ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kami benar-benar bersedih dengan perpisahannya dengan bahkan Nabi Yakub ketika dia bersedih sampai matanya putih karena sering nangis. Tapi dia tenang dengan kembali kepada Allah karena dapat jawaban dari Allah. Kedua, dikatakan dalam surat Yusuf ayat 84, wa biyadat aynahu minal husni fahuwa kadhim. Kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, sedangkan dia menahan penderitaan. Kata Imam Qatadah, mungkin kesedihan yang bergejolak di dalam diri, tapi tidak mengucapkan kata pun. Inilah yang membuat sedih kita berubah jadi bahagia. Inilah yang disebut dengan sabar. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita kembali kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Dan yang disebut bagaimana kita selalu curhat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencari itu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kekuatan kita ini semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah? Yang jelas ini disebutkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah bagi orang-orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat. Setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Setiap kali harta dunianya berkurang, ia akan menjadi semakin menambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan dunia, ia akan menjadikannya sebagai penambah kelezatan akhirat. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan maupun keresahan, ia akan menjadikan sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seseorang hamba, pada hal-hal dunia, pada kelezatan dunia, pada pangkat jabatan, akan semakin menambah bekal akhirat. Muncul pertanyaan, kok bisa? Bagaimana prinsipnya? Coba perhatikan. Yang pertama, berkurangnya dunia tidak selalu berarti berkurangnya kebaikan. Kenapa? Karena Islam tidak mengajarkan bahwa sakit, kemiskinan, kehilangan jabatan, kesedihan merupakan tujuan. Yang menjadi ukuran adalah apa yang terjadi pada hati setelah musibah. Yang menjadi ukuran apa yang terjadi pada hati setelah musibah.
Itu menjadi ukuran. Jika seseorang semakin dekat kepada Allah, maka kehilangan dunia berubah menjadi keuntungan akhirat. Namun bila musibah hanya membuat semakin jauh dan marah kepada takdir, meninggalkan ibadah, tenggelam dalam dosa, maka ia tidak akan pernah mengambil manfaat darinya. Makanya Rasulullah nyuruh kita untuk berdoa supaya Allah menyelamatkan kita dengan minta keselamatan. Saya akan bagikan makalahnya supaya menjadi renungan buat kita semuanya. Sebentar. Sebentar. Coba dilihat. Sudah? Sudah, Ustaz. Ya. Sekarang coba di halaman 2. Dikatakan Nabi justru mengajarkan agar kita memohon keselamatan. Karena keselamatan itulah yang membuat kita menjadikan musibah berubah menjadi sebuah manfaat. Apa kata Rasulullah? Coba dibaca. Ini contoh. Mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu setelah keyakinan yang lebih baik daripada keselamatan. Ya, terus kemudian Nabi memerintahkan kita untuk berobat. Apa kata Rasulullah? Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menetapkan obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu usia tua. Subhanallah. Makanya Allah SWT kenapa menguji hambanya? Penjelasannya di Al-Ankabut ayat 2-3. Monggo. Di Al-Ankabut. Iya, itu kan ada di sini. Ya, ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan biarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Tunggu, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti menampakkan. Ya. Kelas. Gimana? Ya. Lanjut, Zat. Lanjut. Al-Hajj. Ya, enggak. Mas sama kau pasti akan menampakkan apa itu? Ini enggak. Apakah ada orang yang beribadah selama kehidupan berjalan sesuai dengan yang Nabi bilang. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Allah pasti menampakkan siapa yang benar, siapa yang berdusta. Ini yang dimaksud. Iya. Nah, tapi kalau ibadah mereka nggak benar, maka mereka pasti akan berbalik. Begitu kena ujian, langsung murtad. Dalilnya Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Iya. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Jika memperoleh kebaikan, ia merasa tentram dengannya. Namun jika ditimpa suatu cobaan, ia berbalik ke belakang. Ia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, makanya Imam Tabari mengatakan, orang seperti ini bertahan di atas Islam ketika memperoleh kelapangan hidup. Pas senang, Muslim. Begitu kena musibah, kembali kufur. Murtad. Kenapa? Ukurannya, apa yang terjadi di hati setelah musibah. Itu yang terjadi. Itu ukurannya. Makanya tadi disebutkan di surat At-Taghabun, ya,
Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, bahwa meyakini petunjuk musibah datang dari Allah, Allah akan berikan hatinya petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk dia ini meyakini bahwa musibah berasal dari Allah, dia akan berikan hati yang menerima dan berserah diri. Bahkan coba lihat Al-Imam Tabari mengatakan, Allah memberikan petunjuk kepada hati orang beriman untuk tunduk kepada perintah Allah dan menerima ketetapan dan takdir. Itu yang dimaksud ya di qalbah. Kemudian dunia memang diciptakan sebagai ujian, bukan sebagai tempat tinggal selamanya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal? Coba perhatikan, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan yang paling baik amalnya. Para ulama salaf menjelaskan bahwa amal yang baik adalah yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Maka ukuran keberhasilan hidup bukan seberapa kuat badanmu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi kedudukanmu, atau seberapa sedikit musibah. Enggak. Tetapi seberapa baik amalmu ketika menghadapi semua keadaan itu. Kalau kita ini istiqomah kondisi musibah atau lapang, berarti kita inilah orang-orang yang ahsanu amal. Ya. Makanya yang ketiga juga disebutkan, berkurangnya umur dan kekuatan fisik seharusnya menambah persiapan menuju akhirat. Harusnya. Makanya Allah berfirman, awalam nu'ammirkum may yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjatkan, dalam surat Fatir ayat 37 dikatakan, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam waktu yang cukup bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan pemberi peringatan itu ya diantaranya adalah uban. Dalam tafsir disebut uban. Berarti maknanya umur bukan sekedar tambahan waktu hidup. Umur adalah tambahan kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan kondisi yang terbaik. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika ditanya sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa yang umurnya panjang, amalnya semakin baik. Karena hakikat umur adalah itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi khairah. Manusia yang paling baik siapa? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ditanya lagi, ayyun nasi syarrah. Manusia yang paling buruk. Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Siapa yang panjang umurnya dan amalnya paling jelek. Maka itulah yang disebut orang yang paling buruk. Jadi bukan sekedar umur yang panjang merupakan nikmat, tapi amal solehlah inti dan kenikmatan. Makanya mengapa kelemahan badan justru menghidupkan hati? Coba perhatikan baik-baik. Ketika masih muda dan kuat, manusia sering merasa masih punya banyak waktu. Makanya Allah menggambarkan fisik manusia di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Moga dibaca. Di halaman 6 atas sendiri. Yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian setelah kelemahan itu dia menjadikan kekuatan. Kemudian setelah kekuatan dia menjadikan kelemahan dan uban. Nah, berarti seorang mukmin dia bisa membaca kelemahan sebagai pesan bahwa perjalanan hidupnya sudah dekat garis finish. Itu yang dimaksud. Berarti engkau sudah dekat kematian. Ngikutin kita untuk itu loh, orang bahagia itu kayak gitu. Tapi kita nggak pernah ke arah situ mikir. Karena itu semakin lemah badannya, itu harusnya dia semakin kuat ibadahnya. Coba lihat baik-baik. Menunjukkan ada indikasi lemah itu membuat kita mengingat 4 hal. Yang pertama, coba dilihat halaman 6. Coba dibaca. Karena itu semakin lemah badannya, coba dibaca. Karena itu semakin lemah
tubuhnya, ideanya semakin kuat keyakinannya. Terus Kedua, kembalinya kepada Allah ketika ketidak keterbergantungannya kepada dunia. ketidakgan Ketidakbergantungannya kepada dunia. Dan keempat, persiapannya untuk akhirat. Nah, ini yang terjadi. Makanya Ibnu Jauzi pernah mengatakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, Fa'idha do'ufat abdanuhum an ba'di dzalika qamat niyatu naibah. Ketika tubuh ini telah lemah untuk melaksanakan sebagian amal, niat mereka menggantikan badannya. Niatnya kuat. Makanya Allah ukur niatnya. Jadi badannya lemah, tapi niatnya kuat membuat pahalanya tetap kuat. Walaupun badannya lemah. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 456. Apa kata Allah? Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang enggak putus-putus. Siapa mereka? Yang beriman dan beramal saleh semenjak muda. Jadi pada waktu tua nanti, maka Allah SWT akan kasih mereka kekuatan, pahala kayak waktu muda. Walaupun badan mereka nggak bisa, tapi mereka tetap ditulis seperti waktu muda. Tahajud biasa, jam sekian baca Al-Quran, walaupun di atas kasur. Itu yang dimaksud, karena niatnya tetap kuat. Niat yang menggantikan amal. Maka mereka ditulis dengan itu. Makanya jadi seorang mukmin itu tidak berkata, sekarang saya sudah tua, berarti kesempatan saya sudah selesai. Enggak. Tetapi dia mengatakan, jika tubuhku tidak lagi mampu seperti dahulu, tapi hati, niat, dzikir, doa, ilmu, nasihat, tobatku tidak boleh ikut mati. Itulah yang disebut bahagia sebenarnya. Ya. Kemudian kelima, kehilangan harta bisa berubah menjadi bekal akhirat. Kenapa? Karena dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian akan habis, sedangkan apa yang ada pada sisi Allah akan kekal. Artinya, ini membuat kita berubah cara pandang. Orang di dunia mengatakan hartaku berkurang. Sedangkan orang yang menginginkan akhirat, dia mengatakan, apakah berkurangnya harta membuat pahalaku bertambah? Contoh, harta berkurang karena sedekah. Sedekah itu memang di dunia kayak gitu, tapi di akhirat berubah menjadi pahala. Nggak berkurang. Intinya nggak berkurang, malah nambah. Mana qasad sadaqatu mimal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, harta berkurang karena musibah. Kemudian dia selalu bersabar. Sehingga Allah ganti menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, dan tidaklah seseorang mukmin tertimpa kesusahan, kesedihan, berbagai macam. Sampai duri yang menusuk kecuali penghapus dosa. Subhanallah. Yang keempat, harta berkurang membuat sadar bahwa dunia ini sementara. Ya. Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Karena dunia ini fana. Maka dia akan semakin berhati-hati dalam kehidupan dunia. Harta berkurang menyebabkan dia lebih banyak berdoa. Berakhir dengan semakin dekat sama Allah. Seakan-akan semua masalahnya berubah menjadi anugerah. Makanya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah mengatakan, kalian gak akan pernah memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sama, harta yang keluar dari tangan seorang mukmin belum tentu benar-benar hilang. Bisa jadi justru pindah menuju kepada rekeningnya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik berubah menjadi rekening abadi selamanya. Kita nggak pernah kebayang sampai situ. Kebayang. Kemudian keenam, terhalangnya kenikmatan dunia bisa menambah kenikmatan akhirat. Contoh, di mana Allah SWT menjelaskan di dua ayat di antaranya, Allah ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Allah juga mengatakan, wa mal hayatud dunya
illa la'ibu walahu waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maksudnya, orang yang yakin kepada akhirat tidak mengukur karunia Allah hanya dari apa yang Allah berikan kepadaku, tetapi dia juga mengukur apa yang Allah jauhkan dariku demi kebaikanku. Bukan Allah ngasih apa ke aku, tapi Allah menjauhkan sesuatu untuk aku baik. Itu yang dia pikir. Kadang kehilangan sesuatu yang dia cintai, sementara dia selamat agamanya. Itu yang baik. Pernah nggak kita mikir sebagai gitu? Bisa jadi kalau saya dapat ini malah agama saya rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 211. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah mengetahui jangan kalian tidak mengetahui. Seseorang mukmin ya baru memahami bahwa itu merupakan rahmat Allah setelah kehilangan sesuatu. Ya, setelah dia sakit, ya Allah, ternyata sehat dan nikmati. Itu yang harus jadi. Ya. Makanya kesusahan, kesedihan, keresahan bisa berubah menjadi bekal akhirat. Lihat baik-baik tadi Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin, ya, muslim, min nasab, kelelahan, penyakit, gelisah, sedih, gangguan, kesusahan, sampai diri yang menusuk, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahannya. Ini surat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti menunjukkan bahwa setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, keresahan, ia menjadikan semua sebagai bekal bagian kebahagiaan akhirat. Maksudnya bukan seorang mukmin mencari-cari susah, enggak. Tetapi bila kesusahan datang, tidak membiarkannya menjadi penderitaan. Coba lihat, justru mengubah jadi 5 hal. Apa itu? Sabar, mengharap pahala, tobat, doa, berbaik sangka. Bayangin, datang masalah, 5 solusi. Sabar, mengharap pahala, tobat, doa, berbaik sangka. Maka musibahnya berubah menjadi ibadah. Bayangin, musibah berubah jadi ibadah. Pernah nggak kita berpikir sebagai ini? Ketika kita menghadapi musibah, kebanyakan berubah menjadi sebuah penghalang. Orang mukmin enggak, musibah berubah jadi ibadah. Dan Al-Quran itu sudah ngasih rumus sama kita. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Coba dibaca. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah, secara dunia kita mendapatkan kekurangan. Tapi kemudian Allah berikan kita 3 di balik musibah. 1 pujian, keberkahan. 2 rahmat. 3 hidayah. 1 masalah dengan 3 kenikmatan. Kebayang. Berarti boleh jadi orang kehilangan sebagian dunianya, tapi dia memperoleh 3 yang jauh lebih besar daripada yang dia kehilangan tadi. Jelas. Yang kemudian yang berikutnya, tidak ada satupun dalam kaidah tentang musibah yang penting, lebih dari apa? Tidak setiap musibah boleh langsung dihukumi sebagai hukuman dosa. Karena bisa jadi ini sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian, ya, coba lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan,
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena kesalahan kalian dan Allah banyak memaafkan. Maka ini menunjukkan bahwa musibah itu dibedakan dua perkara. Yang pertama secara umum, dosa merupakan sebab datangnya musibah. Tetapi pada orang tertentu, contoh, orang sakit karena dosa tertentu, atau engkau kehilangan harta karena Allah menghukummu, bisa jadi. Yang kedua, sebab bagi seorang mukmin yang dapat berupa hikmah yang besar. Yaitu apa? Di mana Allah memberikan musibah, menghapuskan dosa, meninggikan derajat, menguji kejujuran imannya, mengembalikan hamba kepada Allah, dan menjadi peringatan agar dia bertobat kepada Allah. Bisa jadi sisi dosa, dan jadi satu sisi rahmat. Yang jadi rahmat jadi menghapuskan dosa, meninggikan derajat dia yang disebutkan misalnya. Kemudian menguji kejujuran iman. Sebagaimana tadi surat Al-Ankabut ayat 3. Supaya kami tahu mana yang jujur, mana yang dusta dengan imannya. Kemudian mengembalikan hamba kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami uji mereka dengan keburukan dengan kebaikan dan keburukan. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menjadi peringatan supaya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah. Sampai disebutkan masalah ini. Ya. Kemudian musibah itu mendekatkan seseorang kepada Allah. Dan ini adalah nikmat yang tersembunyi. Contohnya, coba di halaman 12. Halaman 12. Ya. Kadang Allah mengurangi kesehatan, tetapi menambah iman. Mengurangi harta, tetapi menambah qanaah. Mengurangi jabatan, tetapi menambah tawaddu. Mengurangi penghormatan manusia, tetapi menambah keikhlasan. Mengurangi kenikmatan dunia, tetapi menambah kerinduan kepada akhirat. Nah, ini yang dimaksud. Inilah yang buat kita jadi bahagia. Subhanallah. Dikurangi di sini, ditambah di sini. Dikurangi di sini, tambah sini. Inilah orang-orang mukmin yang selalu beruntung. Jadi sebenarnya nggak ada yang dikurangi. Karena ingin menambah yang lain. Sebenarnya dikurangi nggak? Enggak ada yang dikurangi. Karena Allah tahu mana yang membuat dia bisa bahagia. Karena keimanan. Karena dekatnya sama Allah. Maka intinya apa? Kedekatanmu sama Allah adalah solusi dalam setiap apa yang terjadi dalam hidupmu. Ini yang terjadi. Karena memang prinsipnya dunia sendiri itu memang berangsur-angsur berkurang. Hidup kita sama. Coba lihat, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Coba dibaca. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta anak-anak. Ia seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Lalu engkau melihatnya menguning. Kemudian menjadi hancur. Nah, itulah hidup dunia. Persis kayak kita. Itu lihat diagram ini. Saya tulis. Iya. Urutannya. Tumbuh, lalu matang, lalu menguning, lalu hancur. Sama manusia sama. Terus? Begitu pula manusia. Kanak-kanak menjadi muda, menjadi kuat, lalu lemah, lalu meninggal. Karena itu seorang mukmin tidak heran ketika dunia mulai berkurang. Justru dia akan mulai semakin bertambah kedekatannya sama Allah Azza wa Jalla. Mulai nyadar kalau matinya sudah dekat. Ini yang terjadi. Makanya bila panjang umur tapi kita nggak memperbaiki, terus apa yang kita hasilkan? Nggak ada. Makanya kalau kita gambarkan nih, bagaimana panjangnya umur seseorang supaya seorang itu manfaat. Tujuannya semakin sadar.
ketika dia semakin merasa tua, memperbaiki yang telah terlewat, memanfaatkan kesempatan, bahkan melakukan tobat yang sungguh-sungguh. Maka umur seorang mukmin sebenarnya adalah model perdagangan dengan Allah. Kalau kemudian dia sama Allah itu berdagangnya benar, ngorbaninnya benar, maka dia untung. Kalau dia sama Allah salah, maka dia akan rugi dengan kerugian yang besar selamanya, dunia akhirat. Ini yang terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jiwa seorang mukmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jiwanya orang mukmin. Ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Enggak. Ini Ustaz, mengenai kebahagiaan itu kan, terutama kebahagiaan hati itu kan yang selalu digambarkan oleh semua manusia. Iya. Ketika eh, ketika dulu terjadi musibah COVID, banyak selebaran itu pamflet-pamflet yang ditebarkan oleh orang-orang untuk menyemangati cara untuk bahagia di tengah COVID. Yaitu salah satunya cara berolahraga. Salah satu caranya menekuni hobi dan sebagainya. Yang sifatnya fisik gitu ya. Nah, yang sebenarnya itu apa ya? Itu apakah kebahagiaan atau kesenangan? Dan perbedaan kesenangan dengan kebahagiaan itu sebenarnya apa, Ustaz? Betul. Itu apakah kebahagiaan atau kesenangan? Itu adalah kesenangan. Coba ada nggak yang buka makalah yang pernah saya kasih? Judulnya Lapang Dada. Lapang dada. Insya Allah adalah di grup. Gitu. Makalahnya udah berapa sekarang? Bukan. Belum dihitung. Coba dilihat. Ada Ustaz Lapang Dada strip 1. Nah, itu dia. Coba dibuka. Ya. Coba dibuka halaman 12. Kesenangan dan kebahagiaan itu beda banget. Di hadisnya Anas bin Malik. Coba dibaca. Ya kan, Pak? Coba. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan kecintaan bagiku dari dunia pada wanita dan parfum, dan dijadikan penyejuk dalam pandanganku adalah sholat. Nah, ini bedanya. Rasulullah itu senang di dunia dengan wanita dan parfum. Itu kesenangan. Makanya tadi olahraga. Kesenangan kan? Kemudian tadi baca-baca yang nyenengin. Kesenangan kan? Tapi dijadikan kebahagiaan. Penyejuk pandangan itu bahagia. Adalah sholat. Berarti apakah orang yang senang pasti bahagia? Pasti nggak orang yang senang? Belum tentu. Nah, tapi apakah orang yang bahagia pasti senang? Iya pasti. Iya, ya sudah. Jelas. Jadi dia nyari sesuatu yang menyenangkan, tidak mencari kebahagiaan. Itu bedanya. Oke. Karena bagi manusia itu kan ada, kalau nyenengin pasti bahagia. Enggak. Banyak kesenangan yang kita lakukan tapi kita nggak bahagia. Tapi kalau Allah kasih kita kebahagiaan pasti nyenengin. Jelas. Oke. Yang lain, silakan. Monggo. Ada lagi pertanyaan? Atlet kita masih di sini nggak nih? Apa, Ustaz?
Masih di sini nggak? Atlet panjat pinang, Ustadz. Panjat Pinang. Kayak gitu. Masih dong, Ustadz. Kita Masih ya. Tak pikir lagi panjat pinang. Waduh, bahaya malam-malam panjat pinang. Atau lari maraton 10 kilo. Masya Allah, Nah, Bapak-Bapak. itu termasuk kesenangan Ustaz, termasuk Nah kesenangan. itu. Tapi pertanyaannya, apakah ngelakuin itu pasti bahagia? Enggak. Capek ini, iya macam-macam kan. Iya kan. Tapi coba kalau Iya. kita Allah kasih bahagia, senang terus kita. Ya itulah kondisi. Persis. Ustadz, mau Oke. nanya nih, Ustadz. Iya, silakan. Kalau misalnya kan tadi Allah kan sebenarnya kasih ketenangan, kebahagiaan tuh bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Betul, Nah, betul. kalau misalnya dia beriman tapi ilmunya tuh nggak cukup, Ustadz. Itu, Ustadz. Jadi dia ditimpa musibah, tapi dia nggak tahu nih cara menyikapi musibah ini seperti apa. Jadi ujungnya tuh yang keluar adalah bersuzon sama Allah, terus menyalahkan kondisi, berpanjangan dalam kesedihan gitu kan ya. Iya, Nah, iya. kalau kayak gimana itu, Ustadz, menyikapinya gitu ya, Ustadz ya? Masya Allah. Coba perhatikan, saya pernah kasih makalah bahaya menuntut ilmu untuk dunia. Coba di search. Wah, bahaya, bahaya Menuntut ilmu untuk dunia. Ada kan? Harusnya ada. Coba sekarang dibaca di halaman 2, Ibnu Qayyim mengatakan seorang hamba bisa menerjang yang haram karena dua sebab. Coba dibaca. Sebab sama solusinya. Halaman Coba. ya, Ustadz ya? Halaman 2. Oh, Halaman 2. Halaman 2. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba bisa menerjang yang haram karena dua sebab. Satu, suzon, berprasangka jelek pada Allah. Karena seandainya seseorang mentaati dan mendahulukan perintah Allah, tentu ia hanya mau melakukan yang dihalalkan. terus Dua, hawa nafsunya yang dominan, mengalahkan sifat sabar dan menutupi akal dalam keadaan ia tahu yang dilakukan itu haram. Padahal jika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia akan mengganti yang lebih baik. Terus? Sebab yang pertama di atas disebabkan karena sedikitnya ilmu. Nah. Kedua, dikarenakan kurangnya akal dan basiroh, cara pandang. Nah, itu dia. Paham sekarang? Berarti solusinya apain? Harus nambah ilmu dan nambah amal. Biar nggak suudon. Jelas. Iya, itu dia. Jadi terus Ustaz. Hah? Iya, menghadiri kajian-kajian ini Ustaz. Nah, makanya itu. Dengan kajian ini kita hanya jadi baik sangka sama Allah. Ya. Ya sudah. Ya. Walaupun untuk mencapai ke sana sadarnya baru lama gitu tadi. Maksudnya, ya kan bertahap. Hidayah itu kan bertahap. Jadi emang Allah bertahap. Maha baik. Betul, proses. Nggak seperti membalikkan tangan langsung tiba-tiba berubah paham semua. Makanya kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan apa? Belajar. Itu yang terjadi. Dan kalau ilmu kita bermanfaat, maka hasilnya atasnya. Apa itu? Abdul Mas'ud ngomong apa? Di atasnya persis. Coba dibaca. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu. Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai suatu kebodohan. Nah, itu yang dimaksud. Makanya orang itu ilmunya itu semakin kuat, semakin muncul rasa takut. Kalau enggak sombong. Salah satu dari keduanya. Ya,
Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, di bawahnya pas. Di bawahnya yang tadi. Coba dibaca. Jika orang ada. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, lalu mereka inilah yang terpuji dalam Al-Quran dan mereka pun tidak dicela. Maka merekalah yang biasa menjalankan kewajiban. Itu hasil akhirnya. Itu hasil akhir. Mereka lah yang biasa menjalankan kewajiban. Tanda mereka adalah orang yang berilmu. Jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan ini, Tad. Apa itu? Jadi kalau kita bicara ilmu, kita bicara amal, ya oke, itu sesuatu yang memang harus dikejar dan harus dimaksimalkan prosesnya ya, Tad. Nah, adapun pintu masuk ke kedua hal tadi itu kan kita sama-sama pahami adalah hidayah. Iya. Artinya tanpa hidayah, ilmu juga nggak mungkin kita mau kejar, amal apalagi. Iya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, dan kita tahu bahwa hidayah ini adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan atau mencabut hidayah dari seorang hamba. Nah, berkaca kepada beberapa sirah, semisal paman Nabi, Abu Thalib, semisal anak dari Nuh alaihissalam, Kan'an, yang udah jelas-jelas mereka paman kandung, ya anak kandung dari utusan Allah, namun Allah takdirkan untuk tertutup pintu hidayah kepada mereka. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa ya? Atau adakah penjelasan dari para ulama atau ilmu yang kita bisa pelajari, apa atribut yang ada di pribadi-pribadi orang-orang tersebut sehingga Allah dengan hikmahnya atau dengan kuasanya menutup hidayah terhadap orang-orang tersebut. Oke. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ini. Sebentar, saya kasih makalahnya yang paling gampang bagi kita bisa. Sebentar. Saya pernah sampai ini enggak? Mudah-mudahan kayaknya sudah. Coba dibaca. Sudah masuk? Sudah masuk, Tad. Yang halaman Imam Nukaim ngomong apa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semua amalan memiliki permulaan dan tujuan akhir. Maka satu amalan tidaklah dianggap sebagai bentuk ketaatan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla kecuali apabila bersumber dari keimanan. Artinya dorongan utama melakukan amalan tersebut adalah keimanan, bukan kebiasaan, mengikuti hawa nafsu, atau keinginan untuk mendapatkan pujian dan kedudukan. Jadi permulaannya adalah keimanan dan tujuan akhirnya adalah meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla serta mengharap keridhaannya, atau yang disebut dengan ihtisab. Oleh karena itu banyak kita dapatkan kata iman dan ihtisab datang secara bersamaan seperti contoh berikut. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dan seterusnya. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Motivasi terbesarnya orang untuk melakukan amal saleh adalah iman, yakin semua. Itu yang terjadi. Karena kita sering itu beramal, motivasinya kebiasaan. Makanya kerasa berat, kerasa susah. Tapi kalau motivasinya kita iman sama Allah, yakin sama Allah, Allah bakal nolong,
Allah bakal menaungi hambanya. Allah akan menjadikan hidup kita lebih baik. Maka kita akan termotivasi untuk beramal terus. Itu yang dimaksud. Ilmu itu bangun iman. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu dalam surat apa namanya? Al-Asr. Illal ladzina amanu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Pintunya di ilmu. Ilmu yang manfaat yang dipraktekkan. Akan membangun keimanan. Jelas? Oke. Iya, sedikit melanjutkan tadi pertanyaan tadi. Jadi yang untuk mempuzzlekan antara pertanyaan dan jawabannya, maka atribut-atribut apa yang ada di para hamba-hamba Allah yang tadi semisal Abu Thalib dan Kan'an tadi, itu apa? Apakah bisa kita simpulkan bahwa mereka jatuh di salah satu kategori hamba-hamba yang dijelaskan tadi ya, yang beramal karena kebiasaan, yang beramal Ya, betul. dan Betul. seterusnya, gitu ya? Betul. Oke. Betul sekali, paham Islamnya. Karena mereka beramal bukan karena tujuan yakin sama Allah, tapi karena sekedar amal itu kayak rutinitas. Itu yang membuat engkau terjatuh ke dalam kesesatan. Dan Betul. sebegitu seriusnya Allah dalam perkara ini sehingga memang Allah takdirkan mereka memang tidak dapat hidayah sampai akhir hayat, begitu. Betul, karena mereka menunjukkan diri mereka kayak gitu. Oke. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 53. Coba dibaca. Apa kata Allah? Yusuf berapa, Zat? 53. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan itu tadi. Iya, terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Iya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Penyayang, Ghafurur Rahim. Ya, berarti orang yang jiwanya ngajak kepada kebaikan adalah Allah yang kasih rahmat. Di mana rahmat itu Allah melihat pada keseriusan seorang hamba. Keimanan tadi. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan nggak mau balik sama Allah, maka Allah berikan dia sama dirinya. Akhirnya buruk terus. Makanya jiwa itu ngajak pada keburukan. Kecuali Allah kasih hidayah. Dan pintu hidayah itu adalah selalu merasa butuh sama Allah. Coba lihat baik-baik. Semua pintu hidayah mengarahkan kepada satu hal. Selalu merasa butuh sama Allah Azza wa Jalla. Saya pernah kasih judul Cahaya Hidayah di rumahmu. Coba dibuka. Ada nggak makalahnya? Ada. Insya Allah ada. Kalau yang ketemu di halaman 9. Ibnu Qayyim berkata, Cahaya Hidayah di rumahmu. Ditulis saja Hidayah gitu aja. Kayaknya nanti ada. Ada nggak? Siapa yang dapat duluan? Monggo. Halaman berapa, Ustadz? Afwan. Halaman 9. Imam Ibnu Halaman Qayyim berkata, kalau semua kebaikan asalnya dengan taufik hidayah dari Allah. Imam Ibnu Qayyim berkata, kalau semua kebaikan asalnya dengan taufik yang itu adanya di tangan Allah semata dan bukan di tangan manusia, maka kunci untuk membuka pintu taufik adalah selalu berdoa, menampakkan rasa butuh, sungguh-sungguh dalam bersandar, selalu berharap dan takut kepadanya. Maka ketika Allah telah memberikan kunci atau taufik ini kepada seorang hamba, berarti dia ingin membukakan pintu taufik kepadanya, dan ketika Allah memalingkan kunci taufik ini dari seorang hamba, berarti pintu kebaikan atau taufik akan selalu tertutup baginya. Persis. Jelas?
Berarti kuncinya dibuat selalu merasa butuh sama Allah. Itu jawabannya. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah, mereka ngerasa nggak butuh sama Allah. Paham? Makanya kenapa kok disebut kebiasaan? Bukan karena yakin. Karena kebiasaan itu kayak orang nggak butuh. Karena rutinitas. Kayak biasa aja. Ngalir terus gitu aja. Nggak ada perasaan merasa butuh. Karena ingin kembali. Dan sebagainya. Makanya kenapa Allah kasih ide lewat musibah. Supaya muncul kata-kata merasa butuh sama Allah. Paham sekarang? Afwan tadi Mas Tri? putus Ustaz. Ini udah nyambung lagi ya. Dimengerti, dipahami Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, berkali. Tidak ada pertanyaan lagi? Yang lain? Cukup insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Pak RT, ada pertanyaan? Pak RT punya pertanyaan langsung ke rumah Ustaz aja Pak RT. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Dengar suaranya Pak RT mana nih? Ada Pak RT. Lagi mempersiapkan lomba kayaknya Pak RT. Allah. Siap. Ada Ustaz. Oh, ada. Loh, kok suaranya ini bukan Pak RT tapi. Diwakilkan aja Ustaz. Oh gitu. Ya berdua. Ustaz, mau Siap. tanya kalau misal sewaktu hidayah itu terputus, tapi kita untuk berusaha untuk kembali lagi, di saat terputus itu apa kita dianggap tidak istiqomah, Ustaz? Nah, hidayah itu bisa datang, bisa pergi. Bisa datang, bisa pergi. Ya. Kenapa? Semakin kita ngerasa butuh sama Allah, hidayah itu datang. Ketika rasa butuh itu selesai, kemudian kita mulai ngerasa nggak butuh, hidayah pergi. Makanya ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada hambanya, nggak terputus, maka Allah buat hambanya terus ngerasa butuh. Dengan cara apa? Hidupnya naik turun. Sebentar senang susah, senang susah, senang susah. Dari situ istiqomah. Makanya kehidupan orang mukmin itu ajaib. Kenapa? Karena mereka selalu merasa butuh sama Allah. Jelas? Paham? Itu kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Cukup insya Allah ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa kita pelajari bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu. Sehat. Wah, udah ada stopnya.